Hai teman-teman semua, buat teman-teman yang sekarang menjalani semester akhir, Mama ucapin selamat karena teman-teman di semester ini akan dituntut untuk bisa melakukan sebuah penelitian, yaitu skripsi. Nah, kebanyakan orang mikirnya skripsi itu susah, padahal biasa aja, asalkan teman-teman menjalani prosesnya dengan baik, tiap tahap menjalanin, hasilnya gampang, maksimal. Langsung aja di video ini Mama akan sharing cara membuat proposal skripsi plus contohnya. Selamat datang di Jalan-Jalan Semua Education Channel for Z Generation. Oke, langsung saja. Hal pertama yang harus teman-teman lakukan ketika membuat proposal skripsi itu teman-teman harus punya buku pedoman penulisan skripsi atau di sini buku pedoman penulisan karya ilmiah. Biasanya tiap-tiap fakultas buku pedoman penulisan karya ilmiahnya berbeda-beda, apalagi dalam suatu universitas. Nah, di sini Mamang sudah punya bukunya. Silahkan teman-teman minta ke akademik jurusan atau ke akademik fakultas. Oke, langsung aja kita langsung pindah ke laptop. Oke teman-teman, di sini Mamang udah punya filenya, proposal skripsi Mamang yang dulu. Kalau teman-teman belum punya, silahkan download, linknya ada di deskripsi ya. Kalau udah punya proposal, ya tinggal kita edit. Let's go. Nah, ini tampilan covernya. Nah, pertama-tama yang harus diatur itu adalah page-nya ya, halamannya ke-4, kemudian marginnya kita setel ke custom. Setnya kalau di fakultas Mamang 4 cm untuk top, leftnya sama, dan settingan lainnya 3 cm. Oke. Nah, kalau di sini Mamang halamannya, banyak halamannya, ada 25 halaman ya. Nanti teman-teman sesuaikan aja. Nah, yang harus ada di proposal skripsi itu ada latar belakang masalah yang pertama ya. Jadi setelah cover itu latar belakang masalah, judul teman-teman. Setelah latar belakang ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Nah, ini menjadi poin penting ya. Ada poin A sampai H. Jadi ada 8 poin ya. Tapi ini tergantung dari pedoman penulisan skripsi teman-teman. Judulnya sendiri adalah peran dakwah Bilhal UKM Kepala-Merahan dalam mentransformasikan nilai-nilai rahmatan kepada begitulah pokoknya. Nah, ini studi kasusnya, kemudian kita isi dengan logo di sini. Jailani, biasa NIM, jurusan, fakultas, sama universitas. Jangan lupa tahun ya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung ke pendahuluan ya. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini adalah dasar atau alasan dari judul skripsi teman-teman. Nah, itu Mamang udah tandain tuh warna merah. Silahkan teman-teman deskripsikan apa latar belakang masalah yang ada di judul penelitian teman-teman. Jadi kalau latar belakang masalah itu hampir mirip, kenapa sih teman-teman mengambil judul itu gitu, dijelaskan. Kalau Mamang penjelasannya dari umum sampai ke khusus ya, mulai dari dakwah, kemudian ada dasar hukum atau landasan hukumnya. Nah, Mamang di sini pakai Al-Quran, dasar hukumnya, dan banyak lagi. Silakan teman-teman untuk kampus-kampus di luar PTKIN bisa disesuaikan ya. Terus merambat ke universitas sampai ke spesifik banget. Nah, setelah latar belakang masalah, kita ke rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah fokus masalah pada penelitian skripsi sesuai dengan judul teman-teman. Nah, judul itu kan tercantum 1 atau 2 kalimat. Nah, rumusan masalah ini penjabaran dari masalah yang teman-teman akan ambil gitu ya. Memang di sini ada 2 rumusan masalah. Pertama, bagaimana bentuk dakwah Bilhal UKM, terus ada faktor pendukung dan penghambat. Sebetulnya simpel. Nah, teman-teman hindari rumusan masalah itu tidak sinkron dengan judul ya. Nanti kalau misalkan judul A, malah rumusan masalah jauh dari A gitu ya. Nanti teman-teman tinggal kembangkan. Oke, yang selanjutnya adalah tujuan penelitian, poin C ya. Tujuan penelitian ini adalah maksud atau arah penelitian teman-teman. Biasanya tujuan penelitian ini menjawab rumusan masalah. Nah, kalau rumusan masalahnya bagaimana bentuk dakwah Bilhal, berarti tujuannya untuk mengetahui bentuk dakwah Bilhal. Jadi tujuan penelitian ini harus sesuai dengan rumusan masalah. Begitupun yang kedua di sini Mamang untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat, karena memang rumusan masalahnya apa saja faktor pendukung dan penghambat. Jadi harus sesuai. Mungkin sebagian teman-teman sudah tahu.
Oke, lanjut. Yang D, manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini adalah guna atau faedah penelitian yang teman-teman kerjakan. Manfaatnya biasanya ada manfaat teoritis, kemudian manfaat praktis, dan sebagainya. Di sini ada manfaat praktisnya, ada manfaat bagi penulis, bagi mahasiswa, dan lain-lainnya. Oke teman-teman, kalau teman-teman berkenan, silahkan tonton video-video Mamang tentang skripsi, tentang pertanyaan sidang skripsi, dan lain-lainnya dengan cara klik tombol kanan atas. Di situ Mamang sediakan video-video menarik tentang semester akhir. Oke, lanjut. Oh iya, lupa. Di sini memang ada paragraf-paragraf yang kurang rapih ya. Jadi teman-teman juga harus detail ya, memperhatikan paragraf-paragraf. Sampai-sampai penguji sidang pas memang skripsi dulu itu memperhatikan titik, koma, miring, tebal, segala macamnya begitu ya. Dan memang karya ilmiah harus detail begitu ya. Oke, lanjut. Poin selanjutnya adalah kajian pustaka ya, atau penelitian terdahulu yang relevan. Nah, kajian pustaka atau penelitian terdahulu yang relevan ini adalah acuan skripsi teman-teman. Ada nggak sih referensi-referensi yang hampir sama dengan judul yang teman-teman ambil? Nah, di sini Mamang ada beberapa acuan. Nah, pertama skripsi karya Junaidi ya. Ini hampir sama judulnya dengan Mamang. Sama-sama Bilhal ya, dakwah Bilhal. Di sini Mamang juga jelaskan perbedaannya apa. Nah, mungkin perbedaannya terletak di objek penelitian dan segala macamnya. Yang kedua ini karya Agung Derajat Sucipto ya, dari IAIN Purwokerto sama Bilhal. Kemudian ada yang ketiga dari Ali Ma'ruf. Oke, sejauh ini kita udah paham yang poin A, B, C, D, dan E. Oke, lanjut kita ke poin F. Nah, poin F ini adalah kerangka teori. Kerangka teori ini adalah teori yang teman-teman ambil pada penelitian. Teorinya apa aja? Kalau Mamang tentang dakwah ya, tentang dakwah. Kemudian unsur-unsur dakwah, ada dai, mad'u, dan banyak banget di sini. Teman-teman juga harus menyesuaikan dengan judul. Kalau misalkan judulnya tentang ekonomi makro misalkan, ya tinggal disesuaikan. Misalkan pengertian ekonomi makro itu apa, jenisnya apa, contohnya apa, dan macam-macam lah. Oke, lanjut kita ke metode penelitian. Metode penelitian itu adalah cara kerja atau sistem yang teratur dalam sebuah penelitian. Nanti teman-teman bisa searching lah, metode penelitian itu isinya apa aja sih. Di sini Mamang pakai penelitian kualitatif, tepatnya kualitatif deskriptif kalau nggak salah ya. Kemudian objek dan lokasinya di mana, waktu penelitiannya kapan. Di sini Mamang November sampai Desember. Kemudian ada teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi, dan ya begitulah. Oh iya, ada analisis data juga, ada reduksi data, penyajian data. Mamang jelasin di sini. Oke, lanjut poin terakhir, sistematika penelitian. Nah, sistematika penelitian ini adalah urutan pembahasan, biasanya menjelaskan isi skripsi teman-teman. Nanti bakalnya gimana sih ke depannya? Bab 1 isinya apa, bab 2 apa, bab 3, 4, 5 itu isinya apa. Teman-teman jelaskan di sistematika penelitian ini. Misalkan bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 gambaran umum. Nah, bab 4 itu isinya analisis ya. Analisis judul atau rumusan masalah yang teman-teman teliti itu dijawab di bab 4 biasanya. Dan yang terakhir penutup. Oke, mungkin itu aja. Oh ya, lupa daftar pustaka satu lagi. Daftar pustaka itu adalah referensi teman-teman mengambil satu teori gitu ya, atau penelitian terdahulu. Nah, di sini memang udah punya 8 sedikit sih. Oh, nggak ke copy paste semuanya ini. Oke, itu contoh Mamang ada 23 lembar proposal skripsi. Sebetulnya ideal ya, nggak terlalu banyak, nggak terlalu dikit. Menurut Mamang sih ya.
Banyak atau tidaknya itu tergantung pada penelitian teman-teman. Oke, kesimpulannya adalah proposal skripsi itu isinya ada 8 kalau menurut buku pedoman penelitian skripsi yang Mamang punya. Sekali lagi, ini tergantung jurusan atau fakultas yang teman-teman tempati. Oke teman-teman, sebelumnya Mama minta tolong nih, kalau yang belum like silahkan like dulu. Kalau misalkan ada yang belum mengerti silahkan komen di bawah. Diskusi-diskusi ringan lah kita tentang ya skripsi lah. Oke, sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya. Promosi. Kalau misalkan ada teman-teman yang kesusahan dengan proposal skripsi, silahkan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Misalkan ada pacar yang kesusahan, silahkan dibantu. Atau pacar temen yang kesusahan, silahkan dibantu. Atau bahkan ada mantan teman-teman yang kesusahan, silahkan dibantu. Dijamin bakal balikan lagi. Batuk. Oke, semangat terus. Maaf bila ada kata-kata yang salah. See you on the next video. Oke, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, Mamang tunggu 1, 2, 3. Ya, nggak usah gitu juga sih, Mamang nggak maksa. Oke, ingat satu hal, kita hari ini adalah kita 5 tahun ke depan. Wassalam.